Cinta Terlarang, Mantan Mafia, Bab 46, resmi menjadi CEO dan Dirut. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, di mana tepat pada siang ini, di sebuah hotel mewah, milik keluarga Ludovic sedang diadakan acara yang cukup besar, yaitu pengangkatan Enrico sebagai CEO dan Elle yang dipilih secara khusus sebagai direktur di Rumah Sakit Medica Center, di mana acara ini dihadiri para petinggi-petinggi penting, mengingat marga Ludovic ini. Eric, siang ini mengenakan setelan tuxedo hitam yang dipesan khusus dari desain papan atas, dilengkapi sepatu pantofel hitam yang mengkilat. Penampilannya pada siang hari ini mampu membius setiap pasang mata antar dari kaum Hawa maupun Adam. Tak jarang banyak kaum Adam yang merasa iri terhadap sosok CEO baru ini, karena Eric hampir mempunyai segalanya, dari wajah yang rupawan, otak yang cerdas, harta yang melimpah ruah. Terlebih sekarang ia mempunyai kekasih yang tak kalah sempurnanya. Begitulah beberapa pendapat orang lain yang melihat hanya dari luarnya saja, tanpa mereka tahu sisi dalam dari sosok Eric. Di dunia ini tidak ada makhluk yang sempurna, termasuk di dalam dunia fiksi ini. Hebat ya Tuan Enrico, di usianya yang masih muda, dia bisa menjabat CEO dari 2 perusahaan sekaligus, terlebih itu 2 bidang yang cukup bertolak belakang. Memang ya, keturunan Ludovic ini luar biasa, kasak kusuk dari beberapa tamu undangan di sana. Setelah serangkaian beberapa acara, akhirnya kedua orang itu telah resmi menjabat sebagai CEO dan direktur. Kini keduanya telah berjalan beriringan menghampiri beberapa tamu undangan, di mana Eric yang begitu posesif memeluk pinggang ramping Elle hingga si empunya merasa risih. Rick, jalan biasa aja, kenapa sih? Semua orang juga tahu kalau aku ini milik kamu. Jadi nggak usah terlalu posesif, bisik Kelly yang sudah begitu katam dengan kelakuan Eric. Hampir 1 bulan ini, mereka menjadi sepasang kekasih. Ya aku tahu, tapi kali ini banyak sekali mata buaya yang menatap mangsa kamu, Sweetie. Terlebih dengan bodi kamu ini, Eric sedikit kesal. Lantaran para tamu, kaum Adam ini selalu menatap kekasihnya penuh nafsu. Kenapa kamu harus pakai dress ketat ini sih? Eric tak hentinya menggerutu di sepanjang jalan. Di sini justru Elle yang terlihat begitu semangat menyapa beberapa tamu yang ada di sini, sementara Eric hanya diam dengan muka datarnya, dan sesekali ia menggerutu, menceramahi pakaian Elle. Siang ini juga tampil tak kalah memukau dari Eric. Ia mengenakan dress hitam span dengan belahan yang cukup tinggi di atas paha, sehingga terlihat jelas kaki jenjangnya, walau setengah badannya ditutupi oleh jas kebanggaannya, tak menutup kemolekan tubuh Elle. Mereka berdua menjadi center layaknya, keromantisan mereka mengalahkan Romeoan Juliet. Selamat ya Nona Elle atas prestasimu, bisa diangkat secara khusus oleh Tuan Antoine menjadi direktur di usia yang begitu muda. Ucap salah dokter paruh baya yang masih cantik dan segar di usianya. Dia adalah salah satu dokter bedah syaraf di salah satu rumah sakit lain. Elle terkekeh. Apakah di usia kepala 3 masih dikatakan muda, Dok? Beri jawab Elle terkekeh. Wajah dokter itu terkejut. Hah? Bagaimana bisa dengan wajah imut seperti ini? Dokter Elle masih berusia 30 tahun. Dokter ini tak henti-hentinya terkejut. Memang seperti itu, Dok, kenyataannya. Menjawab Elle dengan senyum manisnya. Ternyata rumor yang katanya dokter Elle itu sombong, ternyata hanya gosip ya. Lihat itu sepanjang jalan dokter Elle. Begitu ramah dan tak henti senyum. Lihat attitude-nya. Luar biasa, seperti layaknya putri kerajaan. Dan terletuk beberapa orang yang dari tadi memperhatikan Elle. Mereka tidak tahu saja jika Elle tengah berkamuflas menjadi wanita anggun dengan penuh ramah tamahnya. Sedari tadi batinnya menggerutu pegal dengan wajahnya yang sedari. Tadi tak henti menebar senyum manisnya. Wih, selamat dong buat Bu Dirut kita. Teriak heboh Vina memeluk Elle dengan cukup erat. Mereka berkumpul dalam satu meja bundar yang terisi 7 orang. Itu adalah sahabat Elle dan juga Eric. Ada Vina, Maureen, Jonathan, Angga, juga Divino. Selamat ya buat kalian berdua. Pesan gue, kalian harus profesional kerjanya, terutama lo bos. Jangan bucin terus.
Celetuk Angga dengan mulut julidnya. Heh Mangga, suka-suka mereka lah, sok ngatur loh. Jawab sinis Vina menatap julid Angga. Iya kan Tuan si E? Vina menoleh ke arah Erik dengan wajah imut dan suara selembut salju. Nama gue Angga, bukan Mangga. Giliran sama gue, lo galak kayak induk, betina kehilangan telurnya. Giliran ngomong sama Erik malu-malu melon. Zibir Angga dengan wajah kesalnya, heh kalian. Jodoh ntar adu bacot terus, tegur Jonathan yang mulai merasa jengah. Dengan keduanya, dirinya tengah asik, memakan puding coklat yang menjadi menu bestseller di sini. Hih no. Teriak mereka berdua bersamaan, hingga keduanya mendelik dan memalingkan. Mukanya salah tingkah, terutama Vina, mengabaikan kedua manusia itu. Selamat ya Tuat dan Nona. Semoga dengan jabatan baru untuk kalian berdua bisa membuat rumah sakit ini semakin maju. Devano berucap dengan wibawanya berdiri dari duduknya dan menunduk hormat kepada El dan Erik. Terima kasih Val, jawab Erik. Lalu memeluk Devano membuat si empunya sedikit terkejut. Ini semua berkat kamu. Tanpa adanya kamu di belakang saya, ini semua tidak akan berarti apa-apa. Menepuk pundak Devano dengan cukup keras. Ceka, gak adil masa Devano doang yang dipeluk. Kita berdua gak. Kesal Angga menatap keduanya yang tengah berpelukan. Erik mengurai pelukannya dan merentangkan kedua tangannya menyambut Angga dan Jonathan. Akhirnya mereka berempat berpelukan layaknya teliti UBS. Tanpa sadar, Ella meneteskan air matanya, merasa terharu dengan persahabatan mereka berempat. Selamat buat lo juga Al, lo keren. Bisa sampai di titik ini dan perlahan kehidupan lo mulai membaik, ucap Maureen dengan lirih. Ella tersenyum, buru-buru menghapus air matanya. Di tengah haru yang menyelimuti mereka, keributan telah terjadi di depan pintu utama hotel ini, di mana sosok perempuan ini berteriak heboh, bak orang gila yang memaksa ingin masuk, lepaskan. Saya mau masuk. Teriak Kirania membabi buta berusaha melepaskan cekalan kedua tangannya. Maaf Nona, nama Anda jelas-jelas tidak tertera di daftar tamu. Jadi kami mohon untuk Anda segera pergi dari sini, tegas bodyguard yang berjaga di sana. Walaupun nama saya tidak ada di daftar, tapi saya kenal dengan orang yang punya acara ini. Dijawabnya penuh dengan percaya diri. Ah, di seluruh dunia juga kenal Nona dengan keluarga Ludovic ini. Sebaiknya Anda segera pergi meninggalkan tempat ini. Sebelum kami menggunakan cara yang kasar. Kalian berdua nggak kenal sama saya. Nggak tahu siapa saya, hah? Teriak Maureen, kembali dengan wajah yang sudah kerah padam. Gaun merah menyala yang ia kenakan sudah mulai tak berbentuk, terlebih keadaan rambutnya yang sudah berantakan. Saya ini orang yang pernah dekat dengan keluarga ini. Saya itu mantan kekasihnya Erik, dan saya yakin jika Erik saat ini masih mencintai saya, pasti sekarang dia menunggu saya untuk datang mengucapkan selamat. Teriak Al, penuh dengan percaya diri. Hahaha. Semua pasang mata menatap mengejek wanita yang diketahui mantan Erik ini. Walaupun dulu Erik lama move on-nya, kini pria tampan itu sudah menemukan tambatan hatinya. Asli dia orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Tuh malu-maluin banget sih itu mantannya Tuan Erik. Bagus deh, sekarang mereka sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Cacian dan makian itu terdengar jelas di telinga Kirania hingga membuatnya semakin mendidih. Lepaskan dia, teriak wanita yang tengah berjalan dengan angkuhnya mendekati Kirania. Dari dalam gedung itu,